Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya juga hati-hati riya terselubung. Ini penting, khususnya dari sisi selfie dan narsis. Hati-hati, karena selfie dalam urusan dunia akan menggiring kita untuk selfie dalam ibadah, dan itu real, terbukti. Orang yang terbiasa selfie ketika misalnya ke Paris, ke Dubai, ke Kuala Lumpur, maka mereka akan selfie di depan Ka'bah. Mereka akan selfie di depan kubur Nabi SAW. Orang yang hobi taruh status, begitu landing di Madinah 6 IM, biar anda semua, biar yang lain tahu anda sedang di Madinah sekarang. Buat apa kita posting? Ini bisa jadi riya terselubung, sum'ah terselubung. Hati-hati dalam masalah ini. Saya pernah lihat ada orang tawaf begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa di sebelah kanan? Karena kalau orang tawaf Ka'bahnya sebelah mana? Sebelah kiri, biar kelihatan. Nggak ada yang begini, jelek kan, backgroundnya nggak dapat. Subhanallah, jadi sebelah kanan. Buat apa? Biar semua orang tahu anda tawaf. Lalu kalau kita lagi jalan di Masjidil Haram, ada orang minta tolong kita fotokan dia lagi selfie. Lalu biasanya gaya selfie-nya gimana? Diangkat tangan, lalu belakangnya Ka'bah. Kan kebalik, harusnya kan doa hadap Ka'bah. Kenapa belakangnya Ka'bah? Karena kan backgroundnya nggak dapet, makanya harus belakang, kebalik. Pak, kalau mau doa tuh hadap Ka'bah, jangan ngebelakangin Ka'bah. Ya nanti kan backgroundnya nggak dapet Pak Ustaz. Semua berantakan lah. Bayangkan orang sa'i masih sempat-sempat selfie di Marwah, masih sempat-sempat selfie di sofa. La haula wala quwata illa billah. Ini penyakit. Hati-hati dalam masalah. Dan narsis kan secara hurufat aja udah nggak sesuai dengan Islam. Makanya tuh menjadi narsis. Antum tahu orang narsis kan? Narsis ceritanya, biografinya dari apa? Dari Narsisus. Seorang laki-laki tampan luar biasa, blasteran manusia dan dewa, dan dia terpukau dengan ketampanannya, dan dia adalah idolanya para peri-peri pada saat itu. Dan di antara peri yang jatuh cinta sama dia adalah peri yang hanya bisa mengucapkan huruf terakhir dari sebuah kata. Ini peri fans berat sama Narsisus, kemana-mana diikutin. Tapi karena dia ganteng dan tampan, dia sok jual mahal, dia usir si peri tersebut, sampai si peri patah hati. Dan itu dilihat oleh Dewi Cinta. Siapa Dewi Cinta? Aphrodite. Masya Allah. Tahu ya? Kalau malaikat penjaga surga siapa? Lupa. Tapi kalau Dewi Cinta tahu lah. Aphrodite marah, akhirnya dipanahlah Narsisus sebagai hukuman. Apa virus yang diberikan? Dia akan tergila-gila dengan dirinya sendiri. Maka virus itu baru bereaksi ketika dia melihat sebuah danau atau sebuah danau yang jernih. Begitu dia cuci muka, dia lihat wajahnya sendiri, dia jatuh cinta dengan wajahnya tersebut. Saking terkagumnya, dia tidak beranjak, dia pelototin terus wajahnya sampai dia mati dengan cara seperti itu. Karena terpukau, nggak mau dia kehilangan kesempatan memandangi siapa? Wajah dia sendiri. Lalu semua penghuni hutan iri dengan si danau. Akhirnya tanya, danau, apa perasaan anda ketika di depan mata anda ada orang yang paling ganteng di dunia? Kata danau, saya nggak tahu, karena saya sibuk mengagumi diri saya melalui pantulan mata Narsisus. Jadi Narsisus menggunakan danau untuk mengagumi dirinya, danau menggunakan Narsisus pantulan matanya untuk mengagumi dirinya. Itulah awal mula dari narsis. Nggak sesuai banget dengan Islam.
Karena Islam tidak mengajak kita terpukau dengan diri kita. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Akhirat, surga, Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin show off di dunia, tidak ingin tampil di dunia. Silakan baca buku tafsirnya. Sebagian contoh yang dibawakan para ulama, barang siapa yang pakai sendal dan dia berharap dan dia punya motif sendalnya lebih bagus daripada orang lain, maka dia terancam tidak masuk surga. Ini budaya merusak. Dan saya ingatkan jamaah sekalian, saya ingatkan, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Artinya kalau kita gampang-gampang bermudah-mudahan pasang foto kita di sosmed, khawatir ada orang hasad dengan punya ain melihat foto kita dan kita terkena. Ibnul Qayyim menjelaskan itu dalam Zadul Ma'ad. Hati-hati dalam memposting foto kita, foto suami kita, foto istri kita, lalu foto anak-anak kita. Hati-hati. Tapi kan kalau gitu, kalau lagi normal juga kita bisa kena. Iya, tapi kan yang jadi masalah saat kita posting, itu jelas tujuannya bukan ibadah. Itu tujuannya bukan amal soleh. Itu ingin tampil. Dan ingin tampil, diridhoi apa tidak oleh Allah? Tidak diridhoi. Maka semakin besar potensi kita kena ain. Sudahlah, gak usah lah. Pak ibu-ibu juga di belakang, jangan. Dan juga yang bercadar kadang-kadang selfie juga. Gimana udah bercadar selfie itu kan kontradiksi. Cadar kan nutup, kenapa jadi selfie juga? Hadirin yang dirahmati. Dan kalau foto kita dipampang, lalu orang ada yang terpikat dengan kita, lalu naudzubillah dia onani karena melihat wajah kita, atau dia masturbasi melihat wajah kita, maka kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sengaja memposting. Kecuali kalau kita nggak sengaja memposting, kita lagi bicara di sini lalu tiba-tiba ada yang foto tanpa keinginan kita, demikian. Karena itu hadirin, saya tidak mengharamkan, kita tidak sedang membahas memfoto, tapi nggak perlu diposting lah. Dan kalau memposting bukan kita, kalau orang lain kita nggak bisa tahan. Tapi jangan kita buat di Facebook atau di media kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.